teknologi pengabdian masyarakat dan penelitian, dan satunya dosen inovasi atau inovator atau dosen STP ya. STP itu Science Technopark. Jadi tim teaching kita 2 orang itu ya. Kemudian yang ketiga mampu memiliki wawasan konservasi terhadap sumber daya alam dan manusia dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM atau program sejenis yang menyiapkan project based inovasi dengan luaran proposal tersebut adalah artikel, poster, dan video. Jadi CPMK 4 ini adalah luaran dari mata kuliah Aptek Transidi. Ya, jadi nanti di akhir kalian harus presentasi sudah membuat proposal PKM atau proposal project boleh gitu ya. Nah, dengan luarannya ada artikel, ada poster, dan ada video. Tuh ya. Nah, ini adalah kelompok. Makanya tadi saya bilang mulai sekarang sudah dibentuk nanti kelompok ya. Kelompok ini maksimal 4 orang ya, minimal 3 orang, dan satu kelompok 2 departemen ya. Tidak boleh satu departemen. Kemudian deskripsi singkat seperti itu nanti bisa kalian baca. Kemudian ya, materinya ya, materinya satu konsep literasi digital ya, dan nanti ini yang kita omong. Kemudian yang kedua teori sistem ya, yang ketiga pengantar artificial intelligence dan pengetahuan sains teknopark ya. Nanti ini yang ngomong adalah dosen STP, dosen sains teknopark ya, yang di minggu ketiga besok pagi, besok minggu depan ya, minggu ketiga ini dosen STP yang masuk. Kemudian pengetahuan roadmap riset dan nasional. Ini di minggu keempat dosen DRPM. Kemudian yang kelima kreativitas inovatif. Ini di minggu ke-8 ya. Nah, ini dosen Science Technopark yang ngomong ya, yang ngomong kreatif inovatif ini. Kemudian konsep SDGs ya, Sustainable Development. Yang ke-7 teknologi open source, dan yang ke-8 konsep proposal kreativitas mahasiswa. Ini adalah materi kita ya, di mana nanti ada dosen STP dan ada dosen DRPM yang masuk di kelas kita ini. Nah, ini pustakanya semuanya, kemudian ini silabusnya. Jadi silabusnya kemarin sama sekarang ya, minggu pertama, minggu kedua ini adalah saya sebagai dosen kelas, ini dosen kelas yang bertanggung jawab terhadap kelas ini. Jadi kelas ini adalah kelas saya ya, nanti kalian dengan saya. Kemudian di minggu kedua sekarang ini tetap saya dosen kelas ya. Nanti kita omong di materi-materi yang di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian minggu ketiga, minggu depan itu dosen STP, dosen inovator atau dosen PKI ST. Jadi ini namanya dosennya Dr. Baroto Tabib ya. Nanti Valda saya kasih nomor HP-nya. Ini minggu ketiga beliau. Kemudian minggu keempat. Jadi nanti walaupun beliau masuk, absensi juga beliau ya. Jadi Valda harus mengingatkan absensinya gitu ya. Kemudian di minggu ketiga dosen STP, minggu keempat ini nanti dosen DRPM. Dosen DRPM ini namanya Pak Sudarso ya. Beliau nanti yang masuk. Ini juga diingatkan untuk presensinya beliau.
Kemudian minggu kelima nanti saya lagi ya SDGs, kita ngomong tentang sosial apa tentang Sustainable Development Goal. Kemudian ke-6 minggu ke-6 itu dosen di RPM ya dari Pak Sudarso tadi, nanti dihubungi lagi kalau sudah mau minggu ke-6. Kemudian minggu ke-7 itu nanti dosen DKIST inovator ya, ngomong kreatif dan inovatif tadi. Kemudian minggu ke-8 ya, minggu ke-8 itu saya ngomong teknologi open source. Jadi nanti mulai minggu ke-8 sampai minggu terakhir itu sudah dengan saya terus. Jadi dosen DRPM masuknya 2 kali, dosen STP juga masuknya 2 kali. Ya, jangan lupa selalu diingatkan untuk presensi. Ya. Kemudian kita di minggu ke-9 kita UTS ya. Minggu ke-9 kita UTS, kemudian minggu ke-10 ini ada kuliah tamu, tapi enggak tahu saya masih belum ada kepastian apakah nanti ada atau tidak. Tetapi kemarin kita sudah tanya, katanya ada gitu. Nah, mungkin bisa minggu ke-10 ini bisa begini, kalau narasumbernya itu minta dijadikan satu semua, mungkin harinya hari Sabtu, satu-satunya yang bisa semua itu hari Sabtu. Nah, tempatnya di gedung, kalau enggak di robotika gitu. Namun itu masih abu-abu ya. Atau bisa juga kalau dosen tamunya banyak, nah itu mungkin tiap hari, jadi seperti sekarang ini session hari Rabu jam 11 itu ada berapa kelas, misalkan ada 3 kelas atau 4 kelas, nah itu nanti waktu jam kuliah ya, waktu jam kuliah, tapi kita jadikan satu, kemungkinan tempatnya kalau seperti itu di pasca sarjana, gedung pasca sarjana, dan waktunya waktu kuliah, jadi jam 11 ini sampai selesai. Nah, itu ada dua opsi, tapi belum tahu kepastiannya. Kemudian yang minggu ke-11 kita sudah pembimbingan di sini kalian. Nah, makanya mulai nanti ini sudah membentuk kelompok. Nah, kemudian nanti di minggu ketiga sama minggu keempat itu dosennya nanti memberikan kalian ini loh topik-topik yang bisa dipakai untuk PKM gitu. Itu jadi kalian pilih, silahkan milih di situ ya. Berarti kan di minggu 3-4 itu kalian sudah punya kelompok ya. Nanti kalau sudah terbentuk langsung di-share ke saya kelompoknya itu ya. Kemudian di minggu ke-12 kita masih apa pembimbingan dengan saya, tapi kalau kalian sudah selesai semua, kita sudah bisa presentasi proposal tersebut ya. Presentasi 12, 13, 14 begitu, mungkin 3 kali. Nah, kemudian yang ke-15 sudah artikel ya, di sela-sela minggu itu artikel sudah kalian buat. Kemudian di minggu ke-15 itu artikel dan poster sudah dibuat. Minggu ke-16 terakhir adalah video yang kalian buat. Jadi kita sudah tidak ada UAS. UAS-nya adalah presentasi PKM ini dengan membuat artikel, poster, dan video. Nah, jadi yang terakhir di minggu ke-16 itu saya minta semuanya sudah jadi. Artinya artikelnya sudah, posternya sudah, sama videonya sudah jadi. Kalau presentasi PKM ini kan kita proposal PKM ini kita mulai di minggu ke-12, 13, 14 itu kita bisa presentasi. Karena saya lihat di sini jumlah mahasiswanya ada 58. 58 kalau dibagi 4 itu
tetap banyak kelompoknya, iya toh. Mungkin ada 12 atau 13-an gitu. Jadi kalau 3 kali tatap muka mungkin seperti itu. Ya, tetapi kalau misalkan Bu ini ada kelebihan, ada kelebihan kita, berarti ada kelompok yang memang harus 5 apa begitu, ya, Valda, atau sama yang lain. Kalian sudah dengar dengan suaranya Bu Antin ya? Halo, sudah? Iya, Oke. Bu. Sudah. Oke, itu RPS-nya. Kira-kira dari ini kalian ada yang mau ditanyakan? Nanti topik untuk membuat PKM harus yang terkini, ya. Jangan menyontoh yang sudah-sudah, harus yang terkini dan yang terkait dengan AI, ya, artificial intelligence tadi. Tapi memang itu nanti apa dosen STP yang ngasih, ya. Kemudian yang terus saya ingatkan lagi ketika oh Surida mau tanya, silakan. Nggih, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya nggak bisa on cam karena suaranya Ibu juga masih putus-putus di saya. Jaringan saya agak... Oh ya, nggak apa-apa. Nggih. Heeh, Begini, Bu. Jadi, saya heeh. sebenarnya ada kuliah di departemen itu jam setengah dua, nggih, Bu. Oh ya, Jadwal sebelumnya kan masih bisa, nggih, Bu, ambil ambil kelas kelas was aptek kelas 7 ini, nggih, Bu. heeh. Minggu kemarin tiba-tiba ada perubahan di kelas saya, bahwasanya kelasnya dimajukan jadi jam 1 lebih 10 menit, Bu. Itu eh, kalau dilihat dari jadwal kan, jadwal aptek kelas 7 ini kan sampai setengah dua, nggih, Bu. Hmm, Kira-kira bagaimana ya, Bu? nggak apa-apa. Nanti saya sudahi jam 1 aja sudah kuliahnya. Ya, Oh, nggih. jadi yang mau kuliah jam 1 lebih silakan, nggak apa-apa. Nanti saya kuliahnya saya sudahi jam 1 sudah selesai gitu ya. Baik. Heeh. Terima kasih Heeh. banyak ya, Bu. Mohon maaf Yuk, merepotkan. nggak apa-apa. Heeh. Oke. Tuh. Terus, oh ya, ketika nanti kalau presentasi kalian harus hadir semua ya. Misalnya kelompok hari ini kelompok 5 yang maju presentasi, ada kelompok 5, kelompok 2, kelompok 6, kayak seperti itu. Tapi mungkin kelompok 5 itu pun nggak bisa presentasi hari ini karena yang satu anggota ada halangan, ya nggak bisa hadir. Nah itu bisa kalian ijol. Nah, sama temenmu kelompok lain yang bisa maju hari itu gitu ya. Karena apa? Kalau kalian nggak ikut presentasi nanti kalian nggak dapat nilai. Oke, Bintang, Bintang mau bertanya? Eh, Jadi, Bu, Silakan. izin bertanya, Bu, untuk pembagian kelompoknya itu nanti sendiri-sendiri memilih ataukah dipilihkan dari Ibu? Agak Itu keras seperti itu. sedikit, Mas Bintang. Iya, Pak. Suaranya jauh ya. Oh iya, Bu. Apakah sudah jelas, Bu? Sudah? Kelompoknya? Untuk untuk pembagian kelompoknya nanti itu sendiri-sendiri, milih sendiri atau dari Ibu yang memilihkan, Bu? Oh, enggak, sendiri-sendiri nanti biar enggak nanti Valda yang membuatkan satu kelompok kan 4 orang. Jadi 2 orang departemen matematika, 2 orang departemen apa kemarin statistik ya. Terus nanti ada lagi mungkin matematika dengan apa kemarin itu eh, ada 3 departemen Elektro, kalau Bu. nggak salah kemarin ya saya. Eh, eh, ya. Jadi satu kelompok 2 departemen itu ya. Baik, Hmm. Bu. Terima Oke, kasih. iya Bintang. Mm-mm. Oke, ini ada lagi. Hmm. Hari ini nanti saya omongkan ada tugas individunya ya. Eh, ini coba ini sekarang eh, kelihatan? Iya, halo.
Izin masuk Bu, belum berganti Bu dari yang Oh, Word. iya, coba saya tak ganti screen-nya. Hmm, nah, ini ya. Hmm. Jadi kita itu sekarang ngomong literasi digital, ya. Nah, literasi digital saya yakin kalian itu sebetulnya sudah sangat tahu ya semuanya. Nah, karena dunia kita itu sekarang kalau Bu Antin ngomong dunia fana, dunia tidak nyata, semuanya ada di mana? Semuanya nah, ada di IT ya. Nah, sekarang literasi digital itu adalah penggunaan IT. Hmm, tapi mau tidak mau ya, kamu atau kamu tidak suka di hadapanmu itu semuanya sekarang digital, semuanya menggunakan IT ya. Jadi apapun mulai dari kehidupan literasi itu digital itu mulai dari kehidupan kamu pribadi, kehidupan dengan kelompok sosial, kehidupan dengan sampai dunia kerja. Semua sudah menggunakan IT ya. Nah, di satu sisi kalau kita ngomong IT, segi positifnya sangat besar. Tapi tidak kalah pentingnya juga pasti ada sesuatu dari segi negatif, ya. Tergantung, nah, bagaimana kita menggunakan literasi digital ini, bagaimana kita menggunakan IT ini, ya. Kalau Bu Antin ngomong IT itu ada etikanya, ya. Tapi saya kira kalian juga paham bagaimana cara penggunaan IT itu. Nah, ini kalau kita mau ngomong transformasi digital, ya sejarahnya digital, nah kita ketika revolusi industri ya itu abad ke-18 kita lihat ini sejarah sepintas ya yang harus kalian ketahui kita mengalami di abad ke-18 adalah mesin uap menggerakkan industri mesin uap ini. Nah, sebetulnya teknologi kita itu teknologi seperti ini, namun ini terjadi pada abad ke-18. Tapi kemudian perkembangan selanjutnya lama-lama. Makanya saya bilang otak manusia itu, kepandaian manusia itu semenit sudah berubah, sudah lebih maju, semenit lebih maju, semenit lebih maju. Itu otak manusia ya. Namun katanya pakar psikologi ya jangan sampai otak manusia itu menggantikan sampai ke akar-akarnya di dalam diri kita itu digantikan oleh semua mesin. Nah, ya tidak apa-apa semua mesin, tapi mesin juga harus tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Ya, adalah apa? Jiwa kita, ya, tidak ada. Kemudian kita bisa hidup, kita bisa segala macam itu dari mana? Nah, dari Sang Pencipta. Tapi kepandaian kepandaian kita itu adalah menciptakan semua ini. Ya, bayangkan mulai abad 18 ini, kemudian abad 19, manusia sudah mulai lagi mengenal teknologi listrik, ya, teknologi listrik itu jadi mulai dari mengenal tentang uap, mesin uap sampai kepada industri listrik sampai dengan power ya, dengan apa energi batu baranya sampai kita bisa menghasilkan listrik kan luar biasa. Oh, ternyata batu bara bisa diolah menjadi listrik. Itu saking pandainya manusia ya. Kemudian sampai abad ke-20 ya, kita mulai lagi bukan hanya listrik saja yang kita kenal, tapi mulailah dengan IT, dengan
komputer, sampai dengan komunikasi ya, sistem informasi. Jadi sekaligus kalau kita ngomong sistem informasi kemudian ditransformasikan ya. Sistem informasi kita ngomong-ngomong ditransformasikan dengan alat, dengan teknologi. Itu kita di abad 20 semua sudah beralih semua ke IT. Gerak kita semakin berkurang. Tubuh manusia semakin tidak ada faedahnya. Kita tidak lagi menggunakan tangan kita untuk menghitung. Kita tidak lagi menggunakan kaki kita mau mengambil sesuatu. Nah, apalagi pada abad 21, kita mau mengambil sesuatu sudah ada yang mengambilkan dengan sistem robot ini ya. Kemudian sampailah, nah lama-lama kita itu seperti robot juga, seperti robot apa? Kalau anak zaman sekarang apa? Mager namanya, ya. Apa mager itu? Males gerak. Oh, sampai ya kalian saya beritahu eh, apa keaktifan diri kita itu sangat berpengaruh. Mungkin kalau sekarang kalian masih muda, enggak. Tapi kalau mulai dari sekarang kalian tidak menerapkan di dalam tubuh kita sendiri, dalam tubuh kita sendiri, kita harus jalan, kita harus olahraga, kita harus ini, semua. Saya bilang bahwa sang pencipta manusia itu memberikan tangan, memberikan kaki, memberikan mata, semua itu ada fungsinya. Nah, kalau kita tidak menggunakan fungsi, lo kita ini ilmuwan, iya. Dengan otaknya, dengan kepandaiannya kita bisa menciptakan sampai robot. Nah, robot luar biasa sudah seperti manusia. Tetapi ingat, robot itu tidak punya jiwa. Ya, itu hanya jiwa adalah manusia. Jadi teknologi ini apapun, teknologi yang mulai dari abad 18 sampai 21, ini teknologi yang luar biasa buat kehidupan kita ya, mulai dari mekanisasi sampai otonomi ini punya hak otonomi itu berarti kita sendiri yang harus menentukan. Di hadapan kita semuanya ada sekarang apa saja. Loh, ini apakah hilang? Enggak, mesin uap ini masih tetap ada ya, cuman sekarang sudah tidak digunakan di pinggir jalan, tidak. Tetapi kalian tahu kalau tempat-tempat wisata sekarang itu hanya ini apa mesin uap yang bisa dijadikan kawasan wisata itu apa sesuatu yang bermanfaat ya. Sampailah ini. Nah, cuman yang terakhir di abad 21 ini dengan menggunakan kecerdasan robot ini semuanya akan berjalan. Jadi itu saja itu, tapi kita tidak bisa menolak sesuatu ini. Inilah yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian kalau kita melihat sejarah kehidupan kita ya, peradaban kita, dulu kita masyarakat berburu. Nah, masyarakat berburu itu masyarakat yang kehidupannya kalau dia mau makan, mau untuk apa untuk dirinya sendiri ya, itu namanya dulu kita mengatakan masyarakat berburu. Kenapa namakan masyarakat berburu? Masyarakat yang cara mencari sesuap nasi dengan berburu. Nah, di samping berburu juga masyarakatnya kita sebut sebagai masyarakat meramu. Siapa yang tahu meramu itu apa? Apa Valda? Izin eksekusi tahu saya itu meramu itu kayak Bukan seperti negara. siapa ini? Uh-uh. Meramu itu seperti menjaga atau membuat sesuatu gitu, Bu. Membuat sesuatu. Oke kan? Meramu. Eh,
bukan. Tidak Ini menjaga kan itu. sejarah kita namanya masyarakat berburu dan meramu. Coba Salsabila. Kira-kira Salsabila tahu enggak? Atau apa? Bintang? Tahu? Berburu itu kan apa? menurut Berburu itu saya kan kayak nepil gitu ya. Alatnya ini loh, alatnya ini kan alat tombak gitu ya. Alat tombak, alat nepil itu caranya dia menangkap buruannya, buruan binatang ya. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi makanan hidupnya tuh. Kalau meramu, mungkin kalian sudah lupa, Be, ya. Di dalam sejarah kita meramu itu adalah bagi kaum perempuan mencari apa? Mencari dedaunan, mencari tumbuh-tumbuhan, itu adalah meramu, ya. Jadi cara hidupnya, bagaimana dia bisa memenuhi kehidupan sandang pangannya dia, itu adalah masyarakat dengan cara berburu dan meramu. Jadi kaum laki-lakinya mencari buruan binatang, ya, sedangkan kaum perempuannya adalah mencari tumbuh-tumbuhan. Itu dulu kita masih seperti itu masyarakat kita. Ya. Kemudian berkembanglah dari masyarakat berburu, meramu menjadi masyarakat bertani, bercocok tanam, sudah mengenal, nah, oh ternyata bisa kita tanam tanah-tanah kita. Nah, ini masyarakat lebih maju lagi nih masyarakat bertani ini, ya. Masyarakat bahkan di dalam konsep masyarakat bertani itu ada konsep bahwa banyak anak, banyak tenaga kerja, maka banyak rezekinya. Nah, itu konsepnya masyarakat bertani. Makanya masyarakat bertani itu masyarakat yang kuat, masyarakat yang gemar bekerja, ya, itu adalah masyarakat petani. Nah, jadi dia berprinsip kita harus kerja, kita harus kerja. Semakin banyak orang yang bisa bekerja, maka semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Itu konsep masyarakat bertani. Sangat bagus, ya. Jadi sampai dia bisa bercocok tanam, bertani, berladang, ya. Ini bertani, kita sebut sebagai masyarakat bertani itu bukan hanya untuk sawah, tetapi ladang, ladang yang segala macam sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, segala macam di masyarakat ini. Kemudian masyarakat itu berkembang lagi, ya masyarakat. Makanya saya bilang masyarakat petani itu cara berpikirnya lebih maju dari masyarakat berburu sampailah dia menjadi masyarakat industri. Nah, lama-lama dia lebih paham, lebih mengerti ilmu pengetahuan menjadi masyarakat industri. Kalau sudah menjadi masyarakat industri adalah masyarakat yang saat ini kita lakukan. Jadi kondisi kita ngomong sekarang ini adalah masyarakat industri karena apa? Bukan hanya pertanian ladang, tetapi sekarang perindustrian dengan adanya pabrik, dengan ada segala macam industri, sekarang makin bertambah. Jadi dulu cara hidupnya cari makan dengan ladang atau dengan menanam, sekarang untuk mencari apa kehidupan, mencari nafkah. Nah, mereka bisa lagi, oh sekarang saya mau membangun waduk. Untuk apa? Ternyata waduk itu bisa untuk mengairi sawah. Oh, saya sekarang mau membuat pabrik, pabrik bisa menyerap tenaga kerja banyak, saya bisa bekerja situ, saya bisa mencari apa pendapatan di industri itu, sampai seperti itu. Nah, sehingga mulailah berkembang. Nah, kalau kita ngomong kalau negara mulai dari negara kita merdeka sampai negara eh, sekarang ini adalah kita tapi dalam konotasi masih termasuk negara berkembang, bukan sebagai negara maju. Kalau kita ngomong negara maju adalah negara Eropa, ya. Kalau negara Asia sebetulnya masih negara, walaupun tanda petik kita itu sudah maju, tetapi level majunya kita masih dalam konotasi negara berkembang. Kalau kita sudah negara maju seperti Eropa, ya, negara yang luar biasa Eropa itu, bahkan di Eropa itu sekarang
sudah dia tidak akan lagi membuat atau menggali lahan-lahannya, mencari sumber daya alamnya yang kemudian diporsel sama dia yang sampai menghasilkan listrik segala, mereka tidak mau, sudah ya. Mereka berkeinginan bahwa negara saya adalah negara yang sudah tidak mau merusak lingkungan mereka sendiri, tidak mau merusak sumber daya alam sendiri. Bahkan mereka kalau butuh kebutuhan mereka di sumber daya alam, mereka mencari di negara kita, ya, di negara berkembang ini. Negara berkembang masih dia melihat negara berkembang itu masih bisa menggali semua sumber daya alamnya yang kemudian dia jual. Padahal kalau kita seperti itu terus-terusan ditekan oleh negara maju, negara lama-lama nanti kita terbiasa kerusakan bumi kita di negara berkembang ini jauh lebih rusak dari sana. Jadi harusnya negara berkembang ini juga mempunyai konsep, sudah kita tutup untuk penjualan segala macam ya. Jadi penjualan apa ada seperti penjualan batu bara kalau negara maju ini mestinya harus di stop. Karena apa? Karena selama ini kita masih tetap menggunakan batu bara. Nah, kalau kita sudah tidak lagi menggunakan batu bara mungkin, nah boleh saja kalau kita mau menjual. Tapi kan kita semua energi kita itu penggunanya batu bara. Nah, kalau mereka membeli di tempat kita, itu jauh harganya lebih mahal. Memang mereka mampu membeli. Tapi negara kita sendiri kan masih butuh batu bara, masih butuh energi. Nah, kalau sudah nanti tahu-tahu kita langka, karena terlalu banyak energi kita jual ke sana semua, dan mentah itu kita jual semua di sana, lambat tahu nanti kita yang rugi. Nah, kalau kita butuh, beli lagi ke sana. Kan begitu. Nah, itu yang terjadi di negara kita, ya. Nah, harusnya punya konsep untuk pemberhentian segala penjualan bahan mentah, ya. Bukan hanya batu bara, mungkin yang lain, minyak segala macam masih banyak. Nah, ini adalah masyarakat industri, sampailah kepada masyarakat informasi, dan saat ini kita di mana masyarakat manusia sebagai pusat, ya. Kita itu sebagai pusat IT, kita sebagai pusat teknologi itu. Jadi yang menggunakan, yang membuat itu adalah masyarakat ini. Jadi teknologi itu sekarang semuanya dibuat oleh masyarakat, oleh manusia, manusia sebagai pusatnya, dan manusia pula yang menggunakannya. Sehingga teknologi itu, ya, literasi itu ataupun digitalnya itu tergantung pada kehidupan masyarakat ini. Kalau dia mau membuat jelek, ya bisa. Tapi kalau dia membuat baik, masyarakat manusia ini juga bisa. Sangat tergantung pada kehidupan pribadi kita. Ya, jadi apapun ya teknologi kita seperti itu. Tapi bukan berarti loh kalau gitu enggak usah diciptakan teknologi, enggak. Kamu enggak mau itu. Kalau kita enggak pakai itu lah nanti melaku terus enggak maju-maju. Nah, ini adalah masyarakat di mana kalian memperoleh sekarang itu memperoleh informasi itu kan cukup, ya. Kalau dulu enggak ada. Kalau sekarang coba kalian mau apa? Kalian mau lihat luar negeri yang bagaimana, dengan mudahnya kalian bisa. Kalian tahu ada berita apa saja di negara-negara yang maju, kalian sangat tahu tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, ya. Kemudian ini adalah perubahan konstelasi kehidupan kita, ya. Dulu kita menggunakan di aktivitas otak kita, kemudian menggunakan media sampai kepada leadership, kepemimpinan itu ada di dalam diri kita dulu. Jadi ini adalah komunikasi-komunikasi yang
kita yang mampu dan kita yang bisa mengendalikan dan kita yang bisa menggunakan ya. Ini kemudian kalau ini kehidupan kita ya, mulai dari pemikiran kita sampai ke perilaku kita ya. Kemudian kalau kita seperti ini adalah kehidupan yang mengarah kepada pekerjaan, apa yang kalian kerjakan, kegiatan kalian. Jadi dengan literasi digital ini kalian mampu menggunakan alat ya, mulai dari melihat apa menjitisa apa apa jitisasi generasi dan apa sekarang itu kalian dengan kemampuan digital ini kalian bisa dalam waktu 1 jam bisa mencari apa saja ya seperti apa di hasil karya hasil cipta ya sekarang itu kan banyak kalau kalian tugas akhir kan harus membaca dari apa, literatur bukan literatur hasil penelitian ya jurnal kemudian apalagi hasil karya. Nah, sekarang itu kalian dituntut untuk membuat karya tulis ya itu yang berdasarkan pada hasil karyanya orang lain yang bisa digitisasi ya itu. Jadi sekarang itu kemarin Bu Antin itu membimbing mahasiswa. Sekarang kalau aturan dikti itu aturan dikti kalau penelitian kalau nanti penelitian ya daftar pustaka itu misalkan ada 10 daftar pustaka yang saya gunakan itu yang 80% itu mengacu kepada hasil jurnal ya hanya 20% saya menggunakan teori buku itu jadi betapa besarnya namun ada aturannya jangan sampai kita 80% menggunakan hasil karya orang lain itu kita sebagai plagiator enggak. Nah, jadi ada aturannya bagaimana kita mengambil hasil penelitian orang tersebut bisa kita manfaatkan di penelitian kita. Nah, itu sekarang tuntutan kita itu karena kita dunia dikti ya, dunia pendidikan seperti itu. Jadi kalau dulu sehari kita bisa satu jurnal kita baca sampai mungkin satu jurnal itu sampai 2 hari 3 hari ya. Tapi dengan alat ini kalian bisa satu jam bisa membaca dengan berbagai macam jurnal yang kalian cari. Jadi memang penelitian kita ya kalau dunia penelitian dunia kerja kita itu kalian sebagai mahasiswa itu adalah dunia yang bisa jadi begini maksud saya kalau kalian mau meneliti saya mau meneliti tentang pencemaran udara misalkan loh punyanya bintang itu bintang meneliti pencemaran udara itu nah apa faktornya yang dilihat adalah SO dan MN dan maknanya toh. Oh, kalau gitu saya mau meneliti tentang SO-nya dengan PP-nya. Boleh, tetapi punya bintang tadi saya jadikan patokan di penelitian saya. Itu bisa, itu jauh lebih dihargai ya pekerjaan kita daripada kita melihat dari teori. Sehingga apapun kalian ke depan ya, kalian ke depan itu pekerjaan itu nomor 1 adalah bukan teori tok, tetapi pengalaman apa yang kalian dapatkan itu jauh lebih penting. Ya, pengalaman itu bisa melihat seperti tadi itu nanti bilang, oh saya pernah melihat jurnal ini. Nah, mungkin suatu saat pas waktu kalian mau cari pekerjaan, mungkin kantor yang kalian tuju itu tanya, loh, apa, Walda sudahkah pernah melihat pekerjaan seperti ini, oh sudah Pak. Nah, mungkin, oh ya saya sudah pernah baca itu, oh saya sudah pernah lihat itu, oh saya sudah pernah mengerjakan itu.
itu kehidupan kita sekarang itu mau nggak mau itu yang dicari, ya. Mungkin kalau teori saja masih kurang. Jadi yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa pernah melakukan pekerjaan itu, pernah melakukan dan membaca hasil jurnal itu, pernah melihat pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Nah, jadi boleh itu yang harus kalian lakukan. Karena sekarang dunia kerja, dunia yang lebih menantang, ya, dunia yang penuh. Kalau Bu Antin ngomong sulit, ya, ya, karena kalau bandingannya zamannya Bu Antin dulu lebih muda, ya tidak bisa, ya. Bu Antin sudah hampir 65 tahun. Bekerjanya sudah hampir 38 tahun masa pekerja saya. Nah, bayangkan kalau 30 tahun yang lalu dengan sekarang ya jauh, ya. Dulu itu wow, gak ada namanya kerja itu harus ada TPA, harus ada TOEFL, harus ada ini, enggak ada. Jadi ketika mau kerja kita masuk, oh betul enggak sama ilmu lulusan apa ini, oh ya kita betul lulusan ini, wah kerja gitu saja. Kalau sekarang enggak, di dunia kita itu adalah terkait dengan literasi ini seperti itu, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat pengguna internet di Indonesia secara statistik, ya, 132,7 juta, ya, ini, dan penggunaan semua menggunakan internet. Sekarang apa yang tidak menggunakan internet, ya, semua. Jadi kalian kalau tidak bisa menggunakan internet, ya kalian nanti ketinggalan. Tapi bagi saya, kalau orang kaum tua itu tidak bisa menggunakan, itu masih bisa ditolerir. Mungkin dosen-dosenmu yang sudah tua itu ke IT mungkin jauh lebih pinter kalian, ya. Dosen-dosenmu yang tua di departemen itu belum tentu semuanya itu bisa menggunakan IT yang luar biasa canggih. Kalian kalian justru lebih canggih dari Bu Antin, apa saja. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi yang ada di handphone ini, wow, luar biasa, kalian jauh lebih pinter daripada Bu Antin, ya. Bu Antin tahunya kalau HP ya dipakai untuk WA, dipakai untuk telepon, dipakai untuk WA grup aja, ya. Kalau kalian jauh lebih, oh bisa kok pakai ini, bisa ini, oh segala macam. Ya. Tapi memang harus seperti itu. Kata pepatah, jauh orang tua harus bisa menerima semua kepandaian kaum muda, itu ya kata pepatahnya, ya. Kemudian ini datanya saja. Nah, katanya Pak Jokowi, ya, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, juga sangat penting untuk tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital. Nah, kedaulatan dan kemandirian digital itu ada di dalam diri kita. Tadi Bu Antin bilang, kalian mau tidak mau di depan kalian sudah seperti itu. Nah, kalau ngomong sulit, enggak. Justru bagus, justru lebih mudah. Nah, pekerjaan kita kadang-kadang yang tidak membutuhkan datang ke sana dengan menggunakan digital aja, pekerjaannya sudah datang ke kita, gitu kan, ya. Nah, namun tetap kedaulatan dan kemandirian diri kita itu ada di dalam diri kita. Nah, kata Pak Presiden Jokowi seperti itu. Nah, apa itu literasi digital sebenarnya? Literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan sikap untuk menggunakan teknologi digital serta alat-alat komunikasi dengan jaringan yang efektif dalam proses menemukan, mengevaluasi dan menggunakan dan membuat informasi secara bijak dalam memanfaatkannya. Ya, sekali lagi Bu Antin bilang bahwa kita
bisa menggunakan secara baik, secara jelek, namun tergantung kemandirian itu ada di dalam diri kita. Kemudian literasi digital menurut UNESCO adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif pemikiran kita atau dengan etika, dengan sosial, emosional dan aspek teknis dan teknologi. Ya, ini kemudian literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan sikap untuk menggunakan teknologi digital serta alat-alat komunikasi dengan jaringan yang efektif dalam proses menemukan, mengevaluasi secara bijaksana. Jadi sekali lagi mau tidak mau kalian harus mampu menggunakan literasi digital secara bijaksana. Oke? Nah, ini apa itu? Nah, menurut Douglas ya bahwa literasi itu adalah elemen esensial yang mengembangkan literasi yaitu sebagai berikut. Satu, kultural untuk pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital, kemudian kognitif ya, kultural ini budaya kita, kemudian kognitif itu pemikiran kita, daya pikir dalam menilai konten, kemudian konstruktif yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual, kemudian komunikatif bagaimana kita bisa memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Kemudian yang kelima menurut Douglas itu adalah adanya kepercayaan diri yang bertanggung jawab, ya kepercayaan diri kita yang bertanggung jawab, dan yang keenam kreatif dalam melakukan hal baru dengan cara baru, serta kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Jadi ini kesimpulan yang kita harapkan. Jadi kita tetap kita ngomong bahwa ada tanggung jawab itu ada di dalam diri kita, ya. Tapi insya Allah manusia itu tidak ada sesuatu yang hanya menggunakan aspek negatifnya, ya itu ingat. Tetapi selalu manusia itu berpikir positif dan sesuatu menggunakan positif. Nah, kalau kita menggunakan hal negatif ya nanti kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab dan diri kita sendiri nanti yang akan mengalami kerugian. Oke, saya kira untuk literasi digital itu yang nanti kalian baca ya, kalian sendiri ada literasi media, kemudian bagaimana prosesnya seperti ini, ya model literasinya ini, kemudian nah sampai pada model literasi hoax seperti ini, kalian nanti baca. Nah, tugas individunya adalah kalian mencari satu contoh, boleh contoh dalam kehidupan, silakan kehidupan sosial, kehidupan pribadi, kehidupan dunia, pendidikanmu, kehidupan yang ada di departemenmu, terserah tugas individu yang terkait dengan literasi digital. Ya, oke, paham ya? Oke, nanti tugas individunya diketik, ya, ketik. Kemudian saya dimasukkan di classroom. Nah, tetapi classroomnya nanti dilihat di minggu kedua, ya. Letaknya tetap saya beri di minggu kedua, tapi saya kasih waktu sampai 1 minggu kalian ya. Jadi mulai hari ini nanti tugas individu dan terakhir nanti di minggu depan. Saya tidak memberikan di apa minggu ketiga tempatnya itu karena minggu ketiga di classroom tempatnya adalah untuk dosen STP.
ya. Oke, diketik individu nanti di PDF kan ya masuk di Classroom itu supaya Mbak Antin kalau mendownload masih tetap bagus tulisanmu, artinya hasilnya masih bagus. Kalau nggak di PDF kan nanti bisa nggak karuan. Filenya tetap namanya kalian. Oke? Saya teruskan lagi aja ya. Sekarang kita ngomong tentang sistem, transformasi sistem. Ya, nah, ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab. Oh, Bintang, Bintang, Ya Bu, izin masuk. apa? Untuk nanti itu terkait tugasnya itu apakah ada ketentuan khusus ya Bu? Misal dari satu halaman gitu atau seperti apa Bu? Oh, ya, tugasnya minimal itu diketikkan 2 halaman. Misalkan kamu mau membuat suatu gambar, suatu desain atau membuat suatu grafik, boleh. Tapi dijelaskan di situ. Itu bisa dijelaskan gambar ini gambar apa, grafik ini grafik apa, begitu. Ya, minimal 2 halaman, maksimal bukan minimal, maksimal 2 halaman tugas itu. Untuk minimalnya apakah ada Bu? Minimalnya ya 1 halaman, ya 1 halaman, ya. Atau maksimalnya lebih kalau kamu mau lebih dari 2 boleh. Nah, hmm. Jadi minimalnya 2 halaman, maksimalnya 5 halaman. Itu ya, Bintang. Baik Bu, Hmm. terima Tapi kasih. diketik loh ya. Saya nggak mau tulisanmu elek kok kabeh. Gak, Bu Antin gak iso moco nek moco tulisan kalian itu. Cilik-cilik ya. Harus diketik. Cuman harus rapi cara mengetiknya, harus ada model gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, Bintang. Terus eh, hmm. Kalau kita ngomong eh, di dalam literasi digital ada suatu sistem ya. Apa itu sistem? Mengapa ada sistem? Kemudian seberapa penting kita perlu berpikir dalam suatu sistem? Oke. Nah, siapa yang tahu? Coba apa itu sistem? Halo, Putri? Bisakah? Halo, Ah, kemana izin ini Bu. ya? Coba, Bu Antin tanya, sistem itu apa? Sistem, Bu. Mm-mm. Sistem adalah Hah? suatu, Ananda ini ya? Ananda Satria? ya Bu, benar. Ya, oke. Hah? Sistem Hah? sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang mana dia memiliki input dan output. Ya, sesuatu ini ya yang bisa kalian lihat ya. Atau mungkin ada lagi yang punya pengertian lain. Ada jadi rangkaian sistem itu adalah suatu rangkaian. Valda? Heeh. Ini sih Bu, izin masuk. Kalau menurut saya sendiri, sistem itu Hmm? kumpulan dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi Hmm? untuk menjalankan suatu proses tertentu dan memiliki output juga. Dan Ya. itu sama seperti Ananda tadi. Oke, Valda, ya lebih lebih konkret lagi. Jadi merupakan rangkaian dari beberapa elemen ya yang mempunyai ketergantungan keinteraksi ya, yang dimana mereka itu saling berinteraksi, saling berhubungan ya elemen-elemen itu. Jadi
itu adalah sistem, ya. Jadi karena mereka itu saling berhubungan, saling berinteraksi, maka kalau kita ngomong tentang sistem itu, apabila satu aspek, ya, satu elemen itu terganggu atau ada gangguan, maka dia akan, karena ini rangkaian, ya, maka dia akan mengganggu elemen yang lain. Iya enggak? Ya, karena ini adalah rangkaian dari beberapa elemen ya yang saling berhubungan, saling berinteraksi. Sehingga ada outputnya, ada masukannya, dan ada luarnya. Sehingga terbentuklah dalam suatu sistem. Apabila elemen satu itu mengalami gangguan, maka elemen yang lain juga akan berpengaruh. Iya. Kemudian mengapa ada sistem? Coba Vivi, di mana Vivi? Vivi bisakah menjawab mengapa ada sistem? Hmm? Vivi kemana kah? Permisi, Bu. Mm-mm. Apa benar tadi Vivi ya, Bu? Hah? Tadi panggil Vivi ya, Bu? Ya, ini mengapa ada sistem dengan tadi itu rangkaiannya, ada output, ada inputnya, ada outputnya, kemudian ada suatu rangkaian yang saling berinteraksi, saling berhubungan. Ya, mengapa ada sistem? Ya, menurut saya kenapa Mm-mm. sistem karena outputnya suatu sistem pasti menghasilkan output. Jadi ketika sistem itu ada, apabila itu ada lagi itu bisa langsung apa ya? Jika itu terjadi berulang, sistemnya itu bisa ngebantu supaya nggak looping lagi dari awal gitu, Bu. Iya, Gimana? ya. Jadi mengapa ada sistem supaya pergerakan itu teratur, ya, baik, ya, itu ada sistemnya, jadi teratur baik kegiatan itu, jadi tidak semaunya sendiri, tidak individual, ya, jadi harus ada, sehingga dalam suatu rangkaian tadi itu tiap tiap, tiap elemen ini tahu, oh saya fungsinya ini, oh saya berguna untuk ini, tiap elemen itu saling, karena itu saling berhubungan, saling berinteraksi, tahu masing-masing elemen itu fungsinya untuk apa. Sekecil apapun elemen yang ada di dalam sistem itu, maka itu akan tetap berguna, ya. Ada gunanya, ada manfaatnya. Nah, makanya seberapa penting kita berpikir sistem, karena kalau kita berpikir dalam suatu sistem, maka kita tidak menjadi masyarakat, tidak menjadi suatu individu yang individualis, ya, yang tidak, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, ya, hanya mementingkan uh, satu kepentingan yang kita capai, tetapi dalam berpikir suatu sistem itu kita harus menyangkut bahwa ini adalah untuk kepentingan orang banyak, ini adalah untuk kepentingan suatu kelompok banyak, gitu, ya. Makanya kalau kita ngomong sistem, komponen, bagian yang berinteraksi satu dengan lain, memiliki informasi transformasi, merubah masukan menjadi luaran. Jadi ada kesatuan, ada hubungan interaksi, ya, ini tadi di sini sampai di mana setiap elemen itu mempunyai hubungan fungsional dan dalam sistem itu selalu ada tujuan dan ada gunanya, bertujuan. Nah, makanya seberapa penting, karena di dalam sistem itu pasti ada tujuan yang baik. Valda, kenapa? Sih, Bu. Mm-mm. Untuk share screen-nya belum berganti ke PPT, Bu. Jadi Oh, masih di PDF ya. deskripsi model literasi. Oh, lupa Bu Antin, Masya Allah. Hmm.
Hmm, oh iya, iya. Lupa kalau harus nge-share. Heeh. Nah, jadi ini komponen yang bagian-bagian kesatuan semuanya ya. Ini adalah yang kita omongkan tadi. Dalam suatu sistem ada hubungan fungsional, ada manfaat dan ada eh, hubungan dan ada tujuan yang berguna. Maka eh, Bu Antin bilang bahwa manfaatnya adalah suatu kelompok yang kuat, bukan individualis ya. Kemudian kalau kita melihat eh, cara membangun pola pikir sistem itu satu dengan melakukan pengamatan terhadap fakta yang kita temui dan eh, eh, kita temui dalam suatu persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, melakukan pengumpulan informasi terdahulu tentang fakta yang kita temui dan persoalan yang kita hadapi sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, melakukan latihan berpikir sistem secara terus-menerus. Berpikir adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Jadi berpikir ini makanya Bu Antin bilang, sangat pentingkah kita penting dalam berpikir ini. Jadi kaitannya di sini. Nah, kalau kita mau melatih cara berpikir sistem itu harus seperti ini, melakukan ini juga terkait dengan berita-berita ya dalam suatu sistem. Kalau berita sekarang ini kan semuanya ada di dalam IT kita, di dalam handphone kita. Ya, berita apa saja, berita baik, berita jelek ya, berita manfaat, tidak bermanfaat untuk kita semuanya ada. Nah, sekarang tinggal kita apakah kita dalam suatu persoalan dalam menanggapi suatu berita, informasi, komunikasi ya, yang tadi dengan literasi tadi, apakah kita langsung percaya dengan suatu berita itu, apakah tidak itu sangat kita kita perlu berlatih ya, berlatih. Maka dengan segala macam tiga aspek ini, jika kita sering mengamati fakta secara detail dan mengumpulkan informasi secara lengkap dan selalu mengaitkan fakta itu dengan informasi, maka kita akan terbiasa melakukan proses berpikir sistem. Ya, kita akan penting Bu. Iya. Nggak usah terlalu banyak. Yang satu kecil saja kepentingan itu di dalam dirimu itu adalah bahwa kamu tidak akan menjadi manusia yang egois, yang kepentinganmu sendiri yang kamu perjuangkan. Ya, jadi masyarakat yang individual berpikir dalam suatu sistem itu akan menjadi masyarakat yang sosial, humanis, masyarakat yang sosial, walaupun manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa kita ngomong manusia itu makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa lepas dari komunikasi, tidak bisa lepas dari orang lain, ya. Nah, coba kita lihat mulai dari kita lahir, kita dibantu oleh bidan, dibantu oleh dokter untuk bisa keluar di dunia dari perut, dari rahim seorang perempuan. Iya kan? Nggak mungkin seorang perempuan itu mau melahirkan sendirian. Nggak, pasti ada yang membantu untuk mengeluarkan kita dari rahim seorang perempuan. Sampai kemudian kita bisa belajar jalan, bisa belajar ngomong, semua itu adalah memerlukan bantuan, bantuan penolong. Kalau ada yang ngajak ngomong ya nanti si bayi ini tidak akan ngomong-ngomong. Makanya kalau di dunia kedokteran bahwa ketika sang bayi itu sudah mulai paham, umur 3 bulan, umur 4 bulan, sudah mulai kan. Nah, kita yang harus cerewet. Nah, seorang ibu yang punya bayi itu harus cerewet, harus sering ngomong, harus sering ini, supaya anak si bayi ini tadi, balita ini tadi paham, oh saya dengar terus omongan itu, oh saya tahu terus omongan itu, sehingga lama-lama terus dia akan bisa meniru. Nah, makhluk sosial sampai kita mau ke liang lahat pun kita masih perlu butuh bantuan orang lain. Ya, kok nek kowe
meninggal jalan sendiri nang nang makam ya apa? Wah, malah ditinggal orang banyak itu, malah ketakutan obat itu mati kok bisa jalan gitu. Seperti itu ya. Itulah cara berpikir dalam satu sistem. Contohnya apa? Kalau kita mau ngomong suatu sistem, contohnya secara ilmiah ya, satu ada di dalam pencernaan tubuh kita. Nah, contoh ya. Kemudian ada sistem hutan, ada sistem komunitas sosial. Nah, misalnya kalau seperti di dalam sistem pencernaan, tadi kita ngomong bahwa suatu sistem itu adalah ada beberapa elemen. Nah, dalam sistem pencernaan itu kan elemennya apa? Ada jantung, ada darah, ya, ada usus, kemudian ada apalagi ada hati, kemudian ada paru-paru, di mana setiap elemen itu punya fungsi. Nah, jantung fungsinya apa? Paru-paru fungsinya apa? Ada ginjal fungsinya apa? Darah itu fungsinya apa? Itu adalah suatu sistem di dalam tubuh kita, pencernaan kita. Maka berarti bilang salah satu elemen ada gangguan, maka dia akan mengalami gangguan lain. Misalkan ada gangguannya darah. Oh, darah ini padahal untuk memompa ke otak kita, memompa jantung kita, ya semuanya aliran darah itu. Ternyata aliran darahnya tersumbat. Maka apa sistem ini akan lumpuh ya. Nah, orang tersebut akan menderita sakit ya karena satu sistem satu elemen yang ada di dalam tubuh kita itu ada gangguan, maka dia akan mengganggu, apalagi satu elemen itu yang paling berfungsi, yang paling berguna. Misalkan seperti darah, berguna sekali darah itu untuk apa saja. Nah, kalau darah kita sudah mulai terganggu, maka darah itu akan tidak bisa memompa di dalam otak kita, dalam jantung kita, dalam paru-paru kita, apalagi nanti tidak bisa lagi ginjal kita itu berfungsi, maka akan mempengaruhi sistem di sini. Nah, sekarang tujuannya yang berpikir kita dalam suatu sistem, bagaimana supaya mereka elemen yang ada di dalam tubuh kita itu tidak ada gangguan. Kita harus cari dulu kenapa ada gangguan.